Setelah memastikan langkah ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi tantangan yang lebih berat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut bahwa Indonesia kini sudah naik kelas, namun ia menekankan bahwa naik kelas tidak berarti perjalanan akan menjadi lebih mudah. Artinya, kita kembali naik kelas, tapi tetap naik kelas itu tidak mudah. Kita masih dalam proyek besar membangun tim nasional, ujar Erick kepada awak media. Sebagai bagian dari persiapan menghadapi round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI mengumumkan 2 laga uji coba Timnas Indonesia melawan negara dari Timur Tengah, yakni Kuwait dan Lebanon. Kedua pertandingan direncanakan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada bulan September 2025. Insya Allah dua-duanya di Surabaya, kata Erick. Pemilihan 2 negara tersebut bukan tanpa alasan. Di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, Indonesia berpotensi menghadapi tim-tim kuat asal Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, dan Arab Saudi. Karena itu, lawan-lawan uji coba dari kawasan yang serupa dianggap relevan untuk menyelaraskan atmosfer pertandingan. Meskipun digelar di kandang sendiri, laga uji coba di Surabaya diprediksi tidak ideal secara iklim dibandingkan dengan kondisi yang akan dihadapi di Arab Saudi dan Qatar. Iklim panas dan kering di Semenanjung Arab berbeda dengan udara tropis dan kelembapan tinggi di Indonesia. Kondisi iklim di Arab Saudi dan Qatar sangat ekstrim. Ini tidak bisa disamakan dengan cuaca di Surabaya, ungkap analis sepak bola nasional. Selain itu, faktor keuntungan bermain di kandang sendiri seperti dukungan supporter bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, semangat pemain terdongkrak. Tapi di sisi lain, saat bermain tandang nanti, tekanan akan jauh lebih besar, terutama mengingat rekor buruk Indonesia dalam laga tandang di babak sebelumnya, 2 kali imbang dan 3 kali kalah. Uji coba ini juga menjadi kesempatan untuk menguatkan mental, mengingat pengalaman pahit ketika Timnas Indonesia bermain di Bahrain beberapa tahun lalu, di mana keputusan wasit dianggap merugikan. Banyak negara yang juga menyoroti dugaan keberpihakan terhadap tim tuan rumah di kawasan tersebut. Namun, di sisi lain, uji coba ini adalah momentum penting untuk membangkitkan semangat usai kekalahan telak 0-6 dari Jepang. Duel melawan Lebanon dan Kuwait menjadi momen krusial untuk mengembalikan kepercayaan diri pemain, ujar pelatih Patrick Kluivert. Tambahan pemain naturalisasi dan kenaikan peringkat FIFA. Kabar baik datang dari sisi komposisi pemain. Erick Thohir mengonfirmasi akan ada pemain naturalisasi baru, terutama di posisi gelandang dan penyerang, guna menambah variasi dan daya gedor. Lini tengah sudah cukup oke, tapi kita butuh 1 atau 2 pemain yang bisa atur tempo dan menciptakan peluang, ujar Erick. Dari sisi peringkat, FIFA dijadwalkan merilis ranking terbaru pada 10 Juli 2025, dan Indonesia diprediksi naik dari posisi 123 ke 118 dunia, berdasarkan kemenangan atas Cina dan kekalahan dari Jepang di laga terakhir. Tambahan 11,63 poin membuat total poin Indonesia menjadi 1054,55, sebuah peningkatan signifikan yang bisa meningkatkan moral tim. Sorotan media Korea dan tekanan terhadap Patrick Kluivert. Meskipun ada dukungan dari PSSI, media luar, termasuk Sport Seoul dari Korea Selatan, mengkritik keputusan mempertahankan Patrick Kluivert sebagai pelatih, terutama dibandingkan dengan nasib Shin Tae-yong yang sebelumnya dipecat meski dianggap berjasa. Erick Thohir justru menyatakan akan bersabar dengan Kluivert, bahkan jika ia gagal membawa Indonesia ke Piala Dunia, tulis media tersebut. Hal ini dipandang sebagai inkonsistensi
dan menjadi bahan kritik tajam, termasuk dari anggota DPR Andre Rosiade, yang secara terang menyatakan Kluivert harus dipecat jika gagal membawa Indonesia ke Piala Dunia. Meski banyak kritik, keputusan tetap berada di tangan PSSI. Mereka memberikan kepercayaan penuh kepada Kluivert dan menilai proyek pembangunan jangka panjang lebih penting ketimbang hasil instan. Tugas Patrick dan kawan-kawan sekarang adalah membuktikan bahwa keputusan PSSI tepat. Kalau gagal lolos, tentu ada evaluasi, tegas Erik. Semua mata kini tertuju pada drawing round 4 yang akan digelar 17 Juli 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Penempatan pot didasarkan pada peringkat FIFA yang akan keluar pada 10 Juli dan meskipun Indonesia naik ke peringkat 118, diperkirakan masih masuk pot 4. Nah sobat, sampai di sini video kita tentang informasi seputar sepak bola. Simak terus channel ini untuk mendapatkan update informasi yang menarik selanjutnya. Jika terdapat informasi yang kurang tepat, mari kita diskusi di kolom komentar. Semoga terhibur dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.